Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali di dalam layanan audio Renungan untuk menolong kita bersaat teduh setiap hari. Hari ini adalah hari Senin 19 Desember 2022. Tema renungan kita dengan judul Jangan Biarkan Membusuk. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 10 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar kehidupan tidak hanya untuk dinikmati, namun kehidupan adalah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan dikatakan kehidupan tidak hanya untuk dinikmati, tapi untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari mulai kita terbangun sampai kita mau tidur, maka kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan perannya masing-masing. Buat ibu-ibu rumah tangga, punya tugas dan peran tanggung jawab buat keluarganya. Buat para ayah dan mereka sebagai pencari nafkah, punya tugas dan tanggung jawabnya di dalam kehidupannya. Dan itulah perjuangan kehidupan. Namun ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, yaitu berbicara tentang pemuritan. Bagaimana mereka-mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus, mereka pun menjadi murid-murid Kristus. Perintah itu jelas yang diperintahkan dalam bacaan tadi. Lukas 10 ayat yang kedua, kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kepedulian kita, kasih kita kepada orang-orang yang kita cintai, dan di mana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita tentu ingin mereka kehidupan jangan sampai membusuk. Kalau berbicara tentang kehidupan membusuk, adalah ilustrasinya salah satunya seperti demikian. Tatkala kita membesarkan anak kita dengan air mata, dengan doa, dengan kesungguhan, dengan perjuangan, pagi siang bertahun-tahun, lalu anak bertumbuh, mereka mendapatkan pendidikan, tapi anak-anak menyia-nyiakan semua kasih perhatian yang sudah kita berikan kepada keturunan kita. Bahkan mereka salah jalan. Kemudian mereka terjerat narkoba, mereka terjerat kriminalitas, mereka punya masalah dalam karakter, mereka menjadi bukan lagi kebanggaan dalam keluarga. Maka kita boleh katakan kehidupannya menjadi membusuk sekalipun mereka masih hidup dalam dunia ini. Banyak rumah tangga menjadi membusuk. Banyak anak-anak yang menjadi membusuk karena satu dan lain hal. Kita ingin kehidupan ini senantiasa mengalami kesegaran-kesegaran tanpa proses pembusukan yang terjadi. Ada tugas dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjadi pekerja-pekerja di dalam sebuah ladang. Ladang itu apa? Ladang itu digambarkan engkau harus pergi menuai dan engkau menjadi pekerja yang diutus oleh Kristus agar padi yang sudah menguning, tuaian yang sudah menguning itu bisa dituai dan kita persembahkan kepada Allah. Jangan biarkan itu kemudian menjadi membusuk. Ini tugas kita. Perintah amanat agung Tuhan dengan sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, konteks pada ayat ini di mana Yesus mengutus 70 murid-murid baru selain yang 12 murid para rasul sebelumnya. Mereka dipanggil untuk menyatakan dari rumah ke rumah untuk menyampaikan damai sejahtera untuk rumah ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tatkala ada yang menolak apa yang firman Tuhan katakanlah, kebaskanlah debumu, salam itu akan kembali kepadamu. Ada tugas dan tanggung jawab kita. Sebagaimana dalam doa pembukaan, kita tidak cukup hanya menjadi pribadi-pribadi yang menikmati berkat-berkat Allah. Kita tidak hanya cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Sekalipun itu adalah bagian yang mulia dan luhur kita memperjuangkan orang yang kita kasihi. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri itu adalah sebuah tugas yang mulia. Namun di atas semuanya itu, pernahkah kita memberitakan tentang kasih Kristus, tentang Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia di palungan, tentang Yesus yang menyelamatkan dan menyediakan semua yang terbaik untuk kita semua? Itu adalah bagian tugas dan tanggung jawab buat sahabat seperjalanan untuk memberitakannya. Bagaimana cara menyatakan kasih Kristus? Bagaimana menjadi pekerja-pekerja Allah untuk menuai padi yang sudah menguning? Salah satunya tentu menyampaikan secara lisan kebenaran firman Allah. Namun firman Tuhan juga memberitakan kepada kita agar kita menjadi duta-duta Kristus, pembawa kebaikan-kebaikan Allah ke dalam dunia ini. Marilah kita hidup dengan karakter yang baik, jangan menyakiti hati orang lain, sehingga orang-orang lain melihat ada sesuatu yang indah dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Dan mereka bertanya-tanya, mengapa engkau bisa hidup sedemikian indah? Mengapa engkau hidup bisa menjadi orang yang memberikan banyak manfaat, yang suka menolong orang lain, yang suka menguatkan orang lain, menjadi tempat yang teduh tatkala orang membutuhkan pengertian, pemahaman, penerimaan dari dirimu. Karena setiap sahabat seperjalanan adalah duta-duta Kristus untuk membawakan kasih Allah ke dalam dunia ini. Mari kita berjuang agar jangan sampai padi yang sudah menguning, lada yang sudah menguning itu kemudian membusuk karena tidak dituai. Jangan sampai orang-orang terdekat kita, mereka tidak pernah mengenal kasih Allah karena kita memang tidak pernah melakukannya. Kita tidak pernah melakukan yang diperintahkan oleh Kristus kepada ke-12 rasul, kepada ke-70 murid, dan juga kepada semua anak-anak Allah yang sudah menjadi murid Kristus. Biarlah kita menyampaikan kasih Kristus, keselamatan di dalam Kristus dengan cara lisan, menyampaikan firman Allah, namun yang terpenting juga dengan melalui kehidupan. Mereka merasakan Kristus ada di dalam hidup mereka. Mereka merasakan jamahan Kristus itu dirasakan juga oleh mereka. Mereka merasakan adanya kedewasaan dan hal-hal indah di dalam diri Kristus yang nyata di dalam diri setiap sahabat seperjalanan. Hal yang paling berbahaya adalah justru mereka-mereka yang sudah ada di dalam Tuhan kemudian menjadi tersandung karena kehidupan tidak membawa kehidupan yang baik, tidak menjadi garam dan terang. Mari kita berjuang agar hidup kita punya kualitas dan kita menjalankan perintah Allah bahwa kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menuai ladang yang sudah menguning dan membawa ladang yang dituai itu kepada Kristus. Ya Allah, ya Kristus, aku sudah membawa orang-orang yang aku kasihi untuk mengenal Engkau, untuk hidup di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu, dan untuk menjadi murid-murid Tuhan sebagaimana setiap sahabat seperjalanan yang sudah menjadi murid Kristus sampai saat ini. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan sebagai hamba Tuhan agar kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk kenikmatan-kenikmatan anugerah yang kita bisa dapatkan. Namun juga kita punya tugas dan tanggung jawab. Jangan sampai ladang yang sudah menguning itu kemudian membusuk karena kita tidak memberitakan kasih dan kebaikan Allah kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Allah. Kami diberikan anugerah-anugerah yang luar biasa dan kami dipanggil juga untuk menyampaikan anugerah itu kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.